Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai isi laporan dari analisis yang telah kami survei pada suatu usaha, yaitu dengan judul Usaha Mikro Telur Asin Ramadhani. Untuk selanjutnya silahkan simak video berikut. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana di dalam telur asin Ramadhani itu terdapat apa saja. Yang pertama yaitu usaha mikro telur asin Ramadhani merupakan salah satu usaha penggerak dalam sistem ekonomi, tentunya dalam sistem ekonomi pada masa pandemi saat ini. Dalam sektor usaha mikro masih terdapat kelemahan baik dalam cara pengelolaannya maupun dalam cara pemproduksiannya. Contohnya kelemahannya yaitu pada segi manajemen. Masalah utama yang dihadapi usaha mikro telur asin ini adalah rendah kualitas sumber daya manusia. Kemudian dari segi legalitas terkait dengan kompleksnya mekanisme dan proses perizinannya. Pola pikir usaha mikro selalu pada keuntungan selama usaha masih dapat berjalan dan hanya mengandalkan intuisi atau insting dalam menjalankan sebuah usaha produk telur asin Ramadhani tersebut. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di dalam telur asin Ramadhani ini pada studi kelayakan bisnis pada usaha mikro telur asin Ramadhani di Desa Kedobanji, Lembian, Magetan. Selanjutnya yaitu pada aspek hukum. Yang pertama yaitu dalam bentuk badan usahanya. Dalam bentuk badan usahanya, telur asin Ramadhani ini memiliki UMKM Kabupaten Magetan yang dikelola sendiri atau perseorangan oleh seorang dosen umum yaitu Anik Darwati. Identitas pelaku bisnis telur asin ini memiliki seorang yang dimiliki oleh Anik Darwati dan dibantu oleh adiknya yang bernama Arik Rahmatul Ramadhani. Tanda daftar perusahaan. Tanda dari bukti pendaftaran perusahaan telur asin ini ditandai dengan sertifikat yang berasal dari Kabupaten Magetan. Selain itu sudah mendapatkan BPOM dari Kabupaten Magetan. Yang keempat yaitu nomor pajak, wajib pajak. Di perusahaan telur asin ini tidak ada NPWP-nya karena miliknya perseorangan atau individu. Yang kelima yaitu izin perusahaan. Produksi telur asin ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Magetan. Selanjutnya itu keabsahan dokumen. Selain yang dijelaskan di atas juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Bupati Magetan karena di Magetan yang begitu jarang dengan adanya produk dan untuk terkirim di luar negeri. Seorang yang dimiliki oleh Anik Darwati dan dibantu oleh adiknya yang bernama Arik Rahmatul Ramadhani. Tanda daftar perusahaan. Tanda dari bukti pendaftaran perusahaan telur asin ini ditandai dengan sertifikat yang berasal dari Kabupaten Magetan. Selain itu sudah mendapatkan BPOM dari Kabupaten Magetan. Yang keempat yaitu nomor pajak, wajib pajak. Di perusahaan telur asin ini tidak ada NPWP-nya karena miliknya perseorangan atau individu. Yang kelima yaitu izin perusahaan. Produksi telur asin ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Magetan. Selanjutnya itu keabsahan dokumen. Selain yang dijelaskan di atas juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Bupati Magetan karena di Magetan yang begitu jarang dengan adanya produk dan untuk telur asin terkirim di luar negeri. C. Aspek manajemen dan organisasi. Anik Darwati berkat keulatannya berhasil mengembangkan asinan telur yang mempunyai berbagai varian rasa dan tahan hingga 12 hari. Berkat usahanya tersebut, dosen bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini mengantongi laba bersih sebesar 15 juta per bulan. UKM telur asin Aneka Rasa Ramadhani bertempat di RT 11 RW 2 Desa Kedung Panci, Dukuh Purworejo, Kecamatan Lambean, Magetan.
UKM ini berdiri sejak 2014 dan terus berkembang hingga sekarang. Jumlah telur asin yang diproduksi mencapai 800 telur per hari. Pemilik UKM telur asin aneka rasa Ramadhani ini, Ibu Anik menjelaskan jika bahan baku pembuatan telur asin yaitu telur bebek dipasok dari peternakan itu sendiri yang menjamin kualitas dan nilai gizinya. Selanjutnya beliau mengajak ke tempat produksi telur asin di belakang rumah. Pemasaran telur asin Ramadhani telah merambah ke kota diantaranya Magetan, Ngawi, Madiun, dan Ponorogo. Bahkan telah melakukan ekspor hingga luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Selain itu, UKM ini telah bekerja sama dengan minimarket dan memiliki 50 reseller di berbagai kota. Berdasarkan hasil analisis, SDM pengrajin telur asin berpengaruh sangat nyata terhadap kinerja usaha. Hal ini menyatakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya. Semakin tinggi kemampuan pengrajin dalam mengelola usaha, semakin baik kinerja usaha telur asin di Ramadhani, bertempat di RT 11 RW 2 Desa Kedung Panci, Dukuh Purworejo, Kecamatan Lambean, Magetan. Untuk meningkatkan kinerja usaha telur asin di Desa Kedung Panci, Dukuh Purworejo, Kecamatan Lambean, Magetan ini dapat dilakukan dengan memperluas skala usaha dan diverifikasi usaha, misalnya memproduksi telur asin yang bervariasi. Untuk itu, kompetensi sumber daya manusia penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Penerimaan dari satu produksi telur asin yang ada di Desa Kedung Panci, Dukuh Purworejo, Kecamatan Lambean, Magetan dalam melakukan aktivitas produksi yang dilakukan masyarakat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Hasil permintaan telur asin terus meningkat, maka masyarakat akan lebih banyak memproduksi untuk penjualan kepada yang mengkonsumsi telur asin. Yang kedua, segmentasi pasar target. Segmentasi pasar kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. UKM telur asin menargetkan konsumen yang modern, ingin mengalami, mau mencoba dengan hal-hal baru, serta konsumen senang mengikuti tren baru di mana konsumen modern lebih memiliki pemikiran yang terbuka sehingga mau menerima perubahan. Target pasar. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, UKM telur asin menentukan target pasar yang sesuai dengan segmentasi pasar sebelumnya. Target pasar usaha telur asin dan aneka rasa ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Cara untuk mencapai target tersebut agar masyarakat mengetahui telur asin ini dan membelinya dapat melakukan promosi telur asin dan aneka rasa, yaitu dengan mendatangi langsung ke tempat calon konsumen dan menawarkan produk. Promosi melalui media sosial, contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, atau membuat iklan di surat kabar, dan dapat menitipkan sampel pada warung-warung, minimarket, atau swalayan. Target pasar adalah keputusan yang dibuat UKM telur asin untuk mengejar sebuah peluang melayani pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu langkah yang dilakukan memperlancar pemasaran dan memuaskan konsumen. Strategi pemasaran antara lain, yang pertama, strategi produk. Dalam hal ini, produk dapat berupa telur asin. Secara utama untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah melihat mutu dan manfaat produk. Yang kedua, harga. Harga yang ditetapkan stabil dan bersaing dengan produsen petelur lainnya. Harga terlalu tinggi akan mengurungkan niat pembeli. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dikhawatirkan tidak dapat memenuhi biaya produksi. Pemberian diskon setiap pembelian dalam jumlah tertentu juga dapat menarik pembeli. Yang ketiga, tempat. Tidak kalah pentingnya dengan kualitas produk dan harga, tempat dan pasar juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran. Penentuan pasar harus didasarkan dengan kemudahan produk telur oleh konsumen. Yang keempat, promosi. Salah satu cara promosi yang paling banyak dilakukan adalah dengan memasang iklan. Selain memasang iklan, promosi juga dapat dilakukan dengan cara langsung dari mulut ke mulut atau obrolan. Yang terakhir, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Proses pembuatannya mudah dan sederhana. Kualitas rasa dan tekstur produk yang khas atau beda dengan yang lain. Yang ketiga, harga jual murah meriah. Tempat penjualan dan konsumen telah tersedia. Kemasan menarik dan berlabel. Kualitas produk terjamin. Yang kedua, kelemahan. Harga bahan baku telur yang relatif tidak menentu atau stabil. Yang kedua, manajemen perusahaan masih sederhana. Yang ketiga, bahan baku mudah rusak atau pecah.
Yang terakhir, ketidaktahuan masyarakat terhadap kandungan gizi yang dimiliki susu kedelai. Yang terakhir, ancaman. Harga bahan utama, telur bebek yang tidak menentu, wabah virus flu burung yang menyerang unggas sehingga berpengaruh terhadap produk, munculnya pesaing baru, banyaknya varian makanan baru, dan yang terakhir, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Untuk selanjutnya tentang aspek keuangan, kebutuhan dana dan sumber dana. Kebutuhan dana investasi, modal usaha telur asin untuk pembelian telur bebek mempunyai modal 5 juta. Penghasilan per bulan hasil jualan telur asin 25.000 dikali 30 hari menghasilkan 750.000 per bulan. Untuk biaya operasional listrik untuk oven itu sebesar 100.000, beli arang sebesar 20.000, beli garam 30.000, jadi total biaya 150.000. Untuk sumber dana investasi, modal dari pinjaman bank sebesar 5 juta. Aliran kas pemasukan hasil penjualan pada tahun 2020 mencapai 7 juta per bulan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1 juta per bulan. Biaya produksi 2020 mencapai 1.500.000 dan 2021 mencapai 1.500.000. Untuk biaya pemasaran pada 2020 500.000 dan 2021 500.000. Pengeluaran pada tahun 2020 300.000 dan 2021 300.000. Jadi total keseluruhan mencapai 2.300.000. Untuk biaya produksi, biaya kerja langsung pada tahun 2020 1 juta dan pada tahun 2021 500.000. Biaya kerja tidak langsung mencapai pada tahun 2020 mencapai 1.500.000 dan 2021 mencapai 300. Bahan baku pada tahun 2020 1.800.000, 2021 1.500.000. Plastik kemasan 2020 1 juta, 2021 500.000. BBM 2020 500.000 dan 2021 200.000. Jadi total pada tahun 2020 5.800.000 dan 2021 mencapai 3 juta. Selanjutnya aspek teknis atau operasi. Untuk lokasi usaha telur asin Ramdhani terletak di Dusun Pulau Rejo, Desa Kedung Panji, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Volume produksi telur asin Ramdhani, kapasitas produksinya tiap per bulan mencapai 40 kg. Kesiapan teknologi dalam kesiapan teknologi pengelolaan alat oven dalam penggunaan setiap harinya, misal dalam perawatan mesin oven dan biaya pemeliharaan alat oven jika ada kerusakan, agar kualitas dalam pengovenan telur asin dapat terjamin. Selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak aspek ekonomi dan sosial. Tentunya dengan adanya suatu usaha di lingkungan masyarakat akan berdampak positif bagi lingkungan tersebut. Pembangunan ekonomi yang direalisasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perekonomian yang berkembang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat secara otomatis juga mengalami peningkatan. Jadi, pembangunan ekonomi yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 3 hal, yaitu pendapatan yang meningkat, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang kesehatan, dan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang pendidikan. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya yaitu aspek AMDAL. Yang dimaksud dengan AMDAL yaitu suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Arti dari dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan
yang amat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Yang perlu digarisbawahi dari pengertian di atas adalah tidak semua rencana kegiatan harus dilengkapi dengan AMDAL, karena ia hanya diterapkan pada semua rencana kegiatan yang akan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan dari usaha telur asin tersebut yaitu adanya asap pada saat proses pembakaran telur asin. Asap yang ditimbulkan berdampak kurang baik bagi masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, pernafasan, dan lain-lain, serta menyebabkan polusi udara dan tentunya ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, analisis evaluasi lingkungan usaha. Guna mengatasi dampak yang ditimbulkan pada usaha telur asin tersebut, salah satu cara yang sekiranya dapat digunakan ketika melakukan proses pembakaran atau pengasapan telur asin yaitu dengan melakukan kegiatan tersebut pada malam hari, di saat warga mulai istirahat dan tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Cara lain yang dapat digunakan yaitu menggunakan tenaga mesin. Di saat ini kan sudah memasuki era-era canggih ya, era teknologi canggih, jadi dapat memanfaatkan teknologi mesin yang sekiranya dapat mengatasi polusi udara tersebut. Jadi dapat disimpulkan, setelah menganalisis usaha tersebut dari berbagai aspek, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, aspek hukum dapat dikatakan layak karena sudah memiliki izin resmi dari instansi pemerintah dan sudah ada BPOM dan label halalnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran dari usaha telur asin Ramdhani menunjukkan bahwa dalam keadaan baik dan layak menjalankan usahanya karena banyak peminat dari konsumen dan harga yang terjangkau, sehingga membuat pemilik merasa optimis dalam menjalankan usaha telur asin. Yang ketiga, aspek teknis atau operasi. Lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dengan volume produksi yang memadai dan kesiapan teknologi yang dalam perawatan mesin oven yang baik, serta kualitas dari telur asin pun juga terjamin. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.